kenapa kita harus menerapkan SEO ini di website kita, Mas? Kira-kira tuh. Kenapa? Mm-mm. Menurut lu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat pagi semua dan selamat malam, selamat siang. Ya, perkenalkan saya Ronaldo dari Iswar ID. Di sini saya membawa rekan saya nih. Silakan. Ya, saya Royani, biasa dipanggil Roy. Nah, Iswar ID ini punya sesi baru nih guys. Ya. Roy Brother. Roy brother Loh. go, sama-sama Roy. Nah, gitu loh guys. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang masalah digital nih, berhubung kita di sini materinya kan tentang digital nih Mas. Ya, Perkembangan nih. Digital nih Mas, banyak orang kan bukan banyak orang sih, kalau kata saya sih setiap orang tuh pasti memiliki yang namanya smartphone ya. Ya, betul, Smartphone. Smartphone nih. Ya. Pasti kan dia kan butuh lah dari internet, ada lain sebagainya lah. Nah, itu digunakan ada yang buat personal, ada yang buat perusahaan, ada yang buat bisnis. Nah, kita fokus ke bisnis sih Mas. Ya, betul. Materi kali ini kan kita akan membahas SEO tuh Mas. Nah, saya kan sebagai orang awam nih tentang SEO, menanya ke Mas yang pakar lah di SEO lah, bisa nih. Mas Roy ini pakar nih. Barangkali Saya ada yang mau pakar. nanya, ntar komen aja guys ya. Nah Mas, saya mau nanya nih Mas, kalau SEO itu apa ya? Ini perkenalan dari mulai sejarahnya dan perkenalan apa ya namanya, pengertian dan lain sebagainya Mas. Tolong jelaskan ke penonton kita yang ada di rumah. Ya, sebelumnya untuk saya klarifikasi dulu. Sebenarnya saya bukan pakar, cuma saya hanya memahami aja sedikit tentang SEO gitu. Ya biar kayak nggak ada salah paham Siap, gitu kan. Iya, berbagi sharing ilmu aja Ya. sih gitu loh. Bagi yang apa namanya lebih ilmunya ya silakan komen ya. Barangkali ada yang mau nambahin. Ya, betul. Nah, jadi sebelum untuk membahas SEO sendiri, saya ingin menjelaskan tentang ini sih Mas. Sebelumnya kan SEO sendiri kan sebagai bagian dari digital marketing. Nah, digital marketing ini kan banyak cara-cara untuk bisa menjangkau ini audiens gitu kan, audiens atau pelanggan gitu. Iya. Nah, salah satunya itu kalau digital marketing itu ada beberapa saluran. Yang pertama itu saluran atau channel anorganik. Anorganik. Yang pertama, yang kedua itu saluran atau channel organik. Organik. Berarti ada dua tuh Mas. Ya, betul. Ya. Nah, yang anorganik itu apa? Yaitu SEM. SEM. Apa Ya. tuh SEM do? SEM tuh Search Engine Marketing. Oh, Nah, manajemen. bukan. Beda. Oh ya. Marketing itu Marketing. Search Engine Marketing. Nah, ini ke ads sih kalau SEM. Ads, Nah, kalau SEO itu maksudnya channel organik. Nah, iya. SEO itu Search Engine Optimization. Itu singkatan dari bahasa Inggris. Nah, apa maksudnya SEO itu? SEO itu teknik atau proses dalam membuat artikel di dalam website kita untuk menuju ke halaman pertama atau lebih ke tertinggi lagi yang pertama gitu kan. Nah, itu SEO. Oh ya. Nah, kalau ini Mas, kalau mau kita menggunakan metode yang tadi Mas kasih tahu tuh ya, yang anorganik dan organik tuh. Itu kan menaikkan website tuh. Ya. Nah, setiap bisnis nih kita fokus ke bisnis aja nih guys ya. Setiap bisnis kan harus mempunyai website tuh Mas kayaknya tuh. Ya, harus betul. kan? Ya. Sebelum melakukan tindakan ke SEO, itu harus memiliki website dulu nih. Ya, harus nah, itu. Websitenya itu kira-kira di apa ya? Kalau ada yang mau bikin ya development website terbaik nih. Kita liatin dulu nih di layar lah, barangkali kayak gini nih website SEO nih contohnya nih. Kita lihat dulu salah satu contohnya doang sih. Ya, gitu salah loh. contohnya ini misalnya jasa ini pembuat jasa ini jasa digital marketing. Digital marketing coba. Bentar ya guys. Biasa ini ngantuk operatornya nih, ngopi dulu nih. Ada kopinya enggak, Bos? Aduh, bentar, tenang. Nih guys, ini contoh aja nih sih, salah satu contoh buat kalian-kalian yang mau mendevelop website atau menggunakan SEO yang organik atau anorganik itu tergantung pilihan aja sih gitu loh. Ya, Mas? betul, ya. Kalau ada kurang kelebihannya lah gitu. Nah, ini salah satu contoh SEO, proses dari SEO gitu, Mas. Hasilnya tuh di atas gitu tuh Mas. Nah, ya itu kan ada yang di yang pertama tuh. Ada itu
IDM tuh apa itu? Nah, ID, yang kedua kan ID Metafora tuh nah, sama ID Metafora Istighfar.id tuh. sama istighfar. Ini hasil proses dari SEO Mas gitu. Iya 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 Heeh. iya. Nah, misalnya kalau ada yang ads itu biasanya itu dari SEM. Sam, Iya, kalau kal misalnya di bawahnya tuh ada ads atau sponsor mm-mm. gitu. Nah, ini kalau SEO sendiri juga ada cara kerjanya Oh sih, cara Mas. kerjanya, Ya, oh siap. cara kerjanya tuh yang pertama nih yang kali saya pahami itu ada crawling. Nah, crawling ini jadi di mesin pencari ini ada ini kayak robot tuh. Oh, robot, Nah, robot. bot Google-nya itu untuk ya menyeleksi setiap artikel atau halaman web itu ya memenuhi enggak sih syarat dari Google gitu kan. Berarti nggak asal ketik-ketik aja nih, Ya Mas. betul, jadi harus sesuai dengan keinginan Google gitu kan. Iya, Nah, habis crawling itu ada indexing. Nah, indexing kan dari di crawling proses menyeleksi ini apa namanya? Artikel-artikel yang lagi. terbaik Oh, gitu iya. kan. Nah, terus dikumpulin tuh di database itu namanya indexing. Oh. Nah, habis indexing baru tampilin ke ini Ke sini. ranking. Ke Iya, apa ini namanya? ini tuh SERP. Ke SERP. SERP. Nah, SERP itu Search Engine Result Page. Oh, result Nah, page. ini halaman namanya halaman SERP. SERP. Nah, Mas gini Mas, kalau mau saya nanya nih, ini kan contoh beberapa developer website yang terpercaya lah, inilah Ya. udah oke lah, soalnya udah di atas nih guys. Nah ini hasil dari SEO yang SEO. tadi dikatakan nih guys, tadi yang dibicarakan nih. Nah sebelum kita memulai ke SEO kan harus mempunyai website dulu nih ya. Ya, betul. Bisa cari-cari sendiri lah nih developer terbaik nih, sini nih Google lah. Nah itu Mas, kalau SEO buat bisnis tuh fungsinya buat gimana ya, buat apa ya, maksudnya untungnya tuh Manfaatnya seberapa gitu besar ya. gitu loh efek SEO untuk bisnis tuh. Oh Nah, iya, SEO terkait tuh manfaatnya. manfaatnya gitu ya. nih. Yang pertama itu kita kan ini Mas. Namanya kan contoh di ini Coba di operator, aduh ngantuk bae apa ya. APJI itu Ah. Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia Iya, itu meneliti menyurvei bahwasanya di Indonesia itu pengguna internet itu 215 Wow, juta. banyak kan Mas? Nah iya, Ah, penduduk 250 juta itu sudah menggunakan internet. Semua itu tuh. Ya, Oh. bukan semua. Itu dari 270 total, dari total kan 275 kalau nggak salah. 275 juta. Nah, Iya. yang menggunakan yaitu 215 juta. Nah, itu kan udah banyak banget tuh. Banyak, Mas. Nah, ini kan kesempatan para pebisnis. Heeh. Nah, yang pertama itu untuk menjangkau pasar. Bener, pasar Ya, tuh. menjangkau pasar untuk lebih luas lagi. Nah, iya gitu. betul. Apalagi di era digital sekarang Nah, kan. sekarang udah berkembang banget kan dalam digital ini gitu kan. Belanja melalui HP lah, ya kayak apa namanya ya, kita bisa bikin medsosnya juga kan terkelola Ya, dengan betul. baik kan, bagaimana nih cara membranding gitu loh Mas. Jangan dipercayakan dari beberapa ya inilah apa sih namanya tuh. Kita lihat di Google kan kayak gini nih Mas. Ya. Kayak manajemen akun media sosial yang bener, Kelola medsos kelola gitu medsos ya. gitu kan, harus yang bener tuh biar konsumen tuh tertarik. Ini loh tampilan gini-gininya gitu Iya, loh. harus pegang ke ahlinya sih. Nah, Ya. ke yang apa ya, Kang fokus ke situ gitu loh. Ya mungkin penonton-penonton di rumah, viewers digital digitalis nih, buat para gadget nih. Ya bisa lah. Ya, yang para pebisnis itu Pebisnis muda nih. jika ingin memperluas jangkauan pasar gitu, Iya, jangkauan pengunjung kita itu atau jangkauan target kita itu pakailah terjunlah ke digital. Digital itu menggunakan website SEO. Dan website sendiri kan sebagai ini kayak kalau misalnya secara offline itu sebagai tokonya. Nah, nanti media sosialnya itu sebagai marketingnya gitu. Nah, jadi masa kan harus punya tokonya dulu sebelum ada Iya, maka dari itu kan. Makanya harus punya website dulu nih. Ini di dunia digitalnya. Iya, Ini website sebagai tokonya, nanti diumbangkan lewat marketingnya media sosial. Berarti semua itu tersinambung dengan baik nih Ya, Mas ya. betul. Alangkah baiknya sih dikelola dengan si ahli-ahlinya ya, Ya, guys. betul. Pakarnya nih, maksudnya tuh nih kita lihat dulu ya kayak gini-gini lah hasil dari SEO nih, bisa di atas. Nah Mas, kembali lagi ke SEO yang tadi nih, buat bisnis nih. Buat zaman sekarang kan ya buat generasi 2000 ke atas lah, 2004 2006 ke atas kan udah pada ngerti nih Mas yang namanya internet udah mendalam itu banyak kan. Nah, apakah masih optimal penggunaan SEO untuk sekarang dan kedepannya tuh Mas? Kira-kira masa depannya gimana nih? Masih banget sih, Pak. Selama di dunia ini masih ada internet. Nah,
selama di dunia ini masih ada internet ya, kita masih di dalam bisnis SEO ini masih prospek ini, masih sangat prospek banget sangat, ya. Apalagi kan tadi dari APCI sendiri kan survei bahwasannya 215 juta itu pengguna internet. 250 juta loh di Indonesia gitu kan. Iya benar Nah, benar. itu kan sangat besar gitu. Oh, peluangnya sangat besar ya, Mas. Sangat besar banget itu. Dan itu bisa, apalagi kan banyak jasa-jasa Iya. pembuatan website dan Iya, SEO itu yang berkualitas iya, dan betul. bisa menaikkan bisnis mereka. Oh gitu. iya betul. Apakah ini Mas? Coba dilihat dulu, Bro. Abji bro. Nah, nih kata Mas Roy tadi yang dibicarakan tuh 200 berapa? Coba ke bawah. Coba ke bawah 200. Coba ke bawah. Nah, survei Abji saya bacakan ya. Survei Abji pengguna internet di Indonesia tembus 215 juta orang nih. Menurut Abji nih. Iya, dari 275 juta orang. Nah, dari 275 juta orang tuh. Kalau dikumpulin tuh sekamar tuh sesek-sesekan tuh, guys. Ya. Itu berapa persen tuh? Banyak banget. Peluang digital di Indonesia itu sangat panjang, guys. Sangat lebar. Nah, tergantung kitanya nih apakah mau terjun ke dunia bisnis atau masih stuck di konvensional kan. Ya. Nah, alangkah baiknya kita ke digitalnya oke. Ke konvensionalnya juga ada gitu loh. Ya, Jangan sampai 50%, nah, gitu jangan kan. sampai kita kita digitalnya ada, konvensionalnya kita offin, jangan. Alangkah baiknya sih dua-duanya kan, optimalin semua nih. Tapi gimana ya, kan di Indonesia kan nggak semua orang tuh paham sih Mas masalah SEO sama website tuh. Iya, nggak semua orang, nggak semua pebisnis kan paham. Iya, makanya kan gini Mas, bukan keuntungan sih namanya ya, gimana ya cara kita agar pebisnis muda nih yang paham di dunia digital nih mau terjun ke dunia SEO gitu, website ya. gitu. Kan mereka mungkin ada yang masih awam, mungkin ada yang udah ahli, silakan komen ya. Barangkali udah ahli, kita sih bahas lah gitu loh. Masih cacing curut. Masih apa ya, cindelabang bos. Nih. Gitu loh. Maklum. Ya. Nah, untuk kayak SEO gitu kan mungkin para developer kan banyak nih Mas. Ya, nah, banget itu kan persaingan utama kan, tantangan utama mengimplementasikan SEO untuk bisnis itu apa Mas? Kayak bukan SEO aja sih, kayak SEO kan itu buat berbayar semua jadinya. Tantangan utama mengimplementasikan SEO untuk bisnis itu kira-kira gimana Mas? Nah iya, tantangannya ini sih karena kan kita kan udah masuk ke dunia digital yang pertama itu. Nah, para pebisnis yang tadinya konvensional tentu dong, wah ini perkembangan digital sangat pesat nih. Betul. Nah, pasti orang-orang pebisnis pada melirik ke digital, masuk ke SEO. Nah, makanya banyak website-website yang terbuat sehingga saingannya bisa makin ketat. Itu tantangannya yang pertama gitu. Yang kedua itu setiap saat atau setiap itu algoritma Google itu diperbarui Mas. Tentu kan kita ya sebagai orang yang awam ya tidak paham atau kadang fokus ke bisnis dan tidak fokus ke perkembangan algoritmanya gitu. Tadi terlalu fokus ke bisnis nih. Iya. Makanya kita kalau misalnya mau bisnis online serahkan ke ini jasa yang menyediakan website dan SEO biar kita fokus sini dan ini yang jasanya biar fokus ke perkembangannya algoritma apalagi kita kan harus menyesuaikan perkembangan algoritma Google biar naik ke atas. Nah, gitu. Kalau saya mau nanya nih, saya sebagai orang awam nih, itu algoritma Google tuh berubahnya setiap waktu apa berapa jam sekali Mas? Ya tergantung ini sih Google-nya. Google-nya, aduh. Kewenangan saya itu, kewenangan saya. Nanti tanya aja ke Google. Iya, barangkali saya juga belum ngerti nih. Ada yang nanya silakan komen, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kita terima kok. Nah, kalau itu kan SEO tuh apa bahasanya? Bukan kekurangan sih, maksudnya itu yang jadi kendalanya nih Mas gini. Kan beberapa pebisnis kan rata-rata kan ada yang orang tua tuh yang udah 40-an ke atas lah gitu loh. Rata-rata kan udah pada diserahin atau diwarisin ke anak-anaknya nih. Anak-anaknya mungkin mau ada yang mengonlinekan lah bahasanya, membuat website untuk usahanya. Contoh kayak misalkan kita nih Mas jual batu nih misalkan nih, kan pasti orang nanya tuh bagaimana caranya jual batu online gitu loh. Ya, kalau orang tua kan nggak ngerti, masa ngirimnya lewat HP kan nggak mungkin. Gitu kan, karena gitu kan, iya nggak sih tuh. Kalau itu kan kita bisa bikin buat website tuh. Nah, website kan otomatis jual batu kan banyak sih, daerah sini kan banyak nih. Banyak banget itu di daerah pengguna bukit sini nih.
daerah sini kan lah, deket lah, ada di sini. Palimanan. Di Palimanan situ lah ada Oh, banyak. situ, ya. Nah, kalau itu kan rata-rata kan orang tuanya yang jual tuh, yang buka usaha. Nah, kalau anak-anaknya mungkin mereka udah melek-melek digital sih Mas. Iya. Rata-rata pada nyari-nyari website nih. Iya ini. Nah, kalau buat ini apa namanya tuh? Buat kasih tahu ke pengusaha muda para batu, kayu, rotan atau apapun itu bisnis yang mau mengonline kan, silakan cari ntar di Google yang tadi tuh. Tonton makanya ya, yang tadi tuh itu beberapa developer ahli di bidangnya. Gitu loh Mas. Seperti Ya, itu betul kan. banget, Nah, ya. kalau saya mau nanya lagi nih Mas, tentang SEO nih. Kalau saya nyarinya di Yahoo, apakah SEO juga ada di Yahoo Mas? Ya beda lagi tuh Mas. Oh, Jadi beda lagi. Google, Bing, Yahoo, yang Hmm. lainnya itu memiliki SEO sendiri, memiliki algoritmanya sendiri. Oh. Ya. Jadi di Google ya aturannya begini, algoritmanya begini, ya harus mengikuti Google gitu. Nah di Yahoo juga ada algoritmanya sendiri, begitu Iya. juga di Bing, Iya. dan begitu juga di mesin pencarian yang lainnya Nah, gitu. tapi mungkin sekarang kita fokusnya ke Google aja Iya, ya. karena ya kita kebanyakan kan terkenalnya Mbah Google. Mbak Google, Ya. waduh. Jadi Mbah kan sampai jadi julukannya Mbah kan. Mbak Google. Heeh. Nah, ngomong-ngomong tentang berbisnis muda nih Mas ya. Kalau misalkan nih Mas, coba di itu lagi di website yang tadi tuh. Website apa tuh pencarian yang tadi coba lihat. Yang Nah, biasa digital marketing ya. kalau digital marketing kayak gini kan, ini kan ada yang di atas nih Mas, ke atas, ada yang turun. Otomatis kan nggak di atas terus tuh. Ya. Ada yang mau mau di atas tapi bayar kan ada tuh. Ya, Kayaknya ada ada yang deh. tadi yang Iya, SEM saya itu. denger sih ada Iya. yang bayar, ada yang enggak, gitu tahu lah, Yang lupa bayarin saya. itu pakai iklan. Mau pakai iklan itu konsepnya gimana Mas kalau pakai iklan gitu? Pakai iklan itu harus bayar sih ke pihak Google. Oh. Jadi misalnya mau iklannya di mana? Mau di Google, mau di SEO Google, SEO Facebook. Nah, di media sosial juga ada SEO-nya sendiri. Oh, beda lagi Mas. Waduh. Ya setiap media sosial ada SEO-nya sendiri kan, setiap media sosial kan ada pencarian. Itu kan masuk dari SEO juga SEO, kan. Ya, begitu juga di marketplace gitu kan. Oh. Ada SEO-nya sendiri. Nah, kita masih misalnya para pemuda-pemuda yang mau terjun Ya, ke digital, benar. termasuk ke Google, itu harus paham tentang SEO atau algoritma yang dari aplikasi tersebut gitu. Jadi Nah. harus memahami di situ. Nah, ini kita bahas tentang SEO nih Mas. Nah, ini kan ada beberapa jasa nih Mas. Jasa-jasa apa yang namanya yang tadi ahli tuh, yang Mas tanya, yang Mas bicarain tuh kayak Ya. saya denger-denger kan ada yang bayar, ada yang SEO, ada yang SEM sama SEO tuh. Ya. Nah, ini yang SEM nih, Nah, itu contohnya yang SEM nih, yang SEM tulisannya bersponsor. bersponsor. Ya, bersponsor. Oh, berarti yang tulisan bersponsor tuh SEM ya Mas? SEM, Oh. ya, misalnya para pemula yang banyak uangnya, yang mau, Ya. mau secara instan, Ya. bisa tuh pakai ads. Iya, Ya, SEM gitu. lah, SEM. pakai SEM SEM. Ads sama lah. Iklan. Oh, Dan itu gitu. juga perlu sih Mas, misalnya pakai SEM juga perlu ada trik-triknya sendiri sih Mas. Oh. Iya, nggak sembarang. Google saya daftar, Iya, iklanin, iya. nggak sembarang. Pasti kita Ya. diatur dulu. Ah. Targetnya siapa, umur berapa gitu kan, diatur sendiri. Nah, kalau kita sebagai orang awam kan nggak bisa kan, dan itu bahkan mikir lagi target siapa gitu kan, Yes. mikir lagi sih lagi. Nah, Saya kira gini Mas, saya sebagai orang awam nih, saya ke salah satu toko nih, top up nih, ya, bayar Google, mungkin gitu, orang awam kan nggak ngerti. ya, begini, Bayar Mas. Google nih, bayar apa Mas? Bayar SEM. SEM siapa kan gitu kok. Ya, nggak ngerti. Jadi nggak ngerti kan, berarti kan ada cara tersendiri tuh, ada Iya, ahli-ahli di bidangnya sendiri, kan. ya. Heeh. Nah ini kan buat SEM nih, coba buat ininya yang SEO-nya bos. Nah kalau yang ini kan yang ada tulisan sponsor nih, SEM ya, SEM Ads yang bayar tuh. Ya, yang bayar. Nah ini. itu kok kalau itu kan ada pay per click atau SEM atau SEO itu gimana tuh Mas? Kalau misalkan banyak diklik nih, kan otomatis saldo kita tuh berkurang atau bertambah tuh? Ya, ini berkurang sih, Oh, Mas. berkurang. Kalau bertambah saya mau. Iya. Semua orang juga mau. Iya ya. makanya. Oh berarti itu tuh tergantung sama Saldonya. saldonya iya. ya. Saldonya berapa? Per klik 2.500 atau 1.500 Waduh. per klik. Iya gitu. Kalau nggak salah ya 1.500-an. 1.500, Ada yang 2.000 wow. juga. Tergantung ini si aplikasinya apa. Tergantung mau di iklan di mana gitu. Harganya beda-beda kan. Nah ini nih kalau yang nggak ada tulisan bersponsornya nih SEO dah Mas. Ya namanya SEO itu. Dan SEO juga ini sih manfaat yang
apa selain manfaat yang saya sebutkan tadi itu untuk jangka panjang juga gitu Iya, ya. betul. Karena SEO memang SEO juga bisa naik ke atas tapi butuh waktu yang lama. Iya, gitu. proses lah ya, proses. Kalau mau cepet ya mungkin Ya pakai itu pakai SEM atau S nih. Ya, tapi tergantung sama jumlah cuan, ya Cuan. toh. kita mau bisnis mau Iya. untung apa rugi gitu. Jangan sampai kita mau ngeluarin cuan, udah iklan-iklan nih, nggak payu-payu. Loh. Ya kita tergantung selera sih gitu loh. Ya kan? Nah, kalau ngobrol-ngobrol tentang SEO digital dan Google nih Mas ya, geger-geger kata-katanya nih, itu SEO tuh apa ya? Udah banyak yang gelutin belum sih Mas kayaknya? Profesi sebagai apa sih? SEO. SEO itu loh, SEO Ada khusus sih. tuh. Ada namanya SEO spesialis. Ya ada kan, ini kan ngobrolin SEO nih, SEO spesialis, sosial media spesialis. Ya ada. Nah ada tuh, nah itu kan sekarang udah mulai bermunculan tuh. Ya. Mungkin karena banyaknya orang yang melihat peluang di medsos, website dan lain sebagainya di dunia digital nih. Ya betul. Mengoptimalisasi seluruh platform kan. Nah, kalau menurut Mas nih, itu tuh masih relevan nggak buat zaman sekarang itu? Kalau perorangan nih, kalau kata Mas sih lebih percaya ke perorangan atau ke perusahaan developer digital marketing Mas? Nah, kalau bagi saya yang misalnya bisnis yang ini yang ngerti lah, yang ngerti. yang paham, misalnya yang paham digital gitu. Yang paham digitalnya. Kalau paham digital kan kita kan kalau misalnya yang punya perusahaan kan kita nggak bisa bagi fokusnya sih Mas. Iya sih. Ya gitu. Nah, ya kita juga kan melihat dulu nih karyawannya kan gimana gitu benar, kan. benar. Daripada fokusnya nggak kemana apa ambiar gitu kan. Ya kemana-mana nggak jelas gitu loh. Iya. Nah, mending ya apa menyediakan jasa di yang sudah ahlinya gitu. Membayar lah kita bantuan, meng-hire orang atau apa ya jasa, bukan jasa sih, kayak membuat kontrak dengan salah satu perusahaan digital marketing lah, kerjasama lah dengan developer website dan SEO yang gitu. terpercaya kan. Terpercaya dan yang itu memang kelihatan berkualitas. Iya. Nah, untuk membuktikannya bagaimana kita searching aja di Google gitu. Jasa digital marketing di Cirebon misalkan nih kita lihat dulu nih. Nah itu yang pertama itu kan lebih ke apa kualitasnya terlihat gitu kan. Terlihat di situ ya. Iya, SEO sendiri. Nah, kecuali misalnya yang pertama tadi bersponsor. Ya, sorry. Adalah ads. Ads lah. Ada ads-nya berarti itu kan ini semua bantuan Google gitu kan, bayar. Berarti kan masih kurang gitu kan SEO-nya. Nah, harus nyarinya yang tidak ada ads-nya gitu. Nah, ngomongin tentang ads tadi tuh Mas, saya sih mau ini ya rada ganjel nih kepala saya nih Mas. Kalau anorganik sama organik tuh nih, saya mau dua nih. Itu kan tergantung pilihan pebisnisnya nih. Apa mau yang anorganik, apa organik. Nah, kalau yang anorganik atau ads itu kan semakin lama diklik kan semakin saldonya hilang Mas. Iya, betul. Kalau yang SEO nih, yang organik nih gimana Mas? Kalau semakin diklik semakin turun apa semakin atas Mas? Nah kalau yang organik sendiri itu kalau semakin diklik banyak yang klik gitu semakin bagus nanti naik. Google nanti membacanya ternyata website ini lebih banyak yang suka karena diklik itu kan banyak yang klik. Tapi itu tuh kan LSU kan kasar ngomong sih organik kan nggak bayar ke Google mungkin ya. Nggak bayar ke Google kita kan hanya mengoptimalisasikan si website ininya nih. Bisnis apa nih gitu loh. Apakah mau di atas halaman 1, 2, 3 itu kan tergantung sama yang ngelola SEO-nya kan. Iya betul. Loh, barangkali mau di up jos kan. Tuh SEO mau di atas ya silahkan cari developer yang terpercaya lah gitu. Yang sudah jelas sih rekornya tuh. Ya. Gampang sih ngeceknya tinggal search aja di Google gitu. Yang pertama itu berarti ini bagus. Ya, yang pertama, kedua, ketiga lah. Kalau cari dalam terakhir ya mungkin nggak ada. Dan daftar pustaka kan gitu loh. Nah, kembali lagi nih Mas ke digital nih Mas. Apakah mungkin SEO akan masuk ke pelajaran sekolah Mas? Kalau kata saya itu yang bingung nih. Pelajaran sekolah. Soalnya kan kayak kan sekarang kan banyak pelajaran sekolah. Bukan pelajaran sih. Kayak mata pelajaran lah jadi mata pelajaran gitu. Iya. Nah, saya gimana tuh? Kalau saya tuh belum pernah dengar ada jurusan digital marketing. Iya, mungkin belum pernah. Mungkin pihak sekolah tuh. Mungkin dari pihak sekolah atau pihak
dinas nih, dinas pendidikan mau mengembangkan itu ya mungkin aja kan, soalnya kan Iya. di internet mereka udah masuk, di dunia otomotif sekolah masuk. Kalau ya di internet juga masuk sih, tapi kan nggak terlalu banyak yang ngasilin cuan, yoi. Nah, itu Iya, loh. kalau secara spesifik SEO untuk Ah, mata pelajaran apa jurusan Jurusan, SEO sendiri nggak ada sih oh, mungkin. nggak ada. Tapi bagian-bagiannya misalnya digital marketing kan ada desain Oh, grafis, banyak ya, Mas? programming masuk digital marketing enggak ya? Enggak sih, iya, Enggak. ya Mas, ya nggak tahu lah. Pokoknya yang tahu komen ya. Kita sama-sama nggak tahu ya. Heeh, mudeng nih. Digital marketing itu kan ada desain grafis kan ada DKF kan itu termasuk Iya, desain grafis, heeh. multimedia itu kan termasuk Heeh. masuk digital marketing juga gitu kan Hmm. multimedia. Nah, Nah, ngomong-ngomong, yang saya tahu itu ada jurusan yang terkait dengan digital marketing itu tapi mm-mm. di kampus sih namanya kampus apa gitu. Itu Mm-mm. udah Oh, udah menyediakan ada. ada Prodi itu. itu ada. Nah, itu Oh, khusus jurusan digital marketing oh, itu. Nah, kalau di sekolah saya belum nemu sih. iya di kelas anak SMA, SMK Ya, gitu kan belum. belum. Mungkin beberapa tahun ke depan mungkin Ya dinas harusnya melirik sih ya. harusnya Harusnya sih sekarang udah kan udah udah berkembang ya banget harusnya nih. ya. Awalnya sekarang kan kita udah terjun ke apa perusahaan-perusahaan udah terjun ke digital marketing Iya, maka termasuk dari itu kan SEO itu sendiri gitu kan. yang ditakutin nih telat panas tuh Mas. Ya Nah, itu telat dia. panas, jangan sampai Indonesia nih anak-anak mudanya nih jangan konsumtif nih guys. Kita harus menciptakan inovasi-inovasi yo jangan kalah atuh. Banget. Gen Z Ya, ke depan, Bos. Senggol. Nah, ngurus lurus. bangsa. Nah, kembali lagi ke yang itu Mas, masalah sekolah nih berarti kan ada harus beberapa mungkin ada yang mau memasukkan apa sih digital marketing ke mata pelajarannya mungkin suatu saat kan. Ya boleh sih masuk SEO apalagi kan SEO kan penting banget sih. Iya, betul. Nah, kenapa kita harus menerapkan SEO ini di website kita, Mas? Kira-kira tuh. Kenapa? Mm-mm. Menurut lu kenapa? Enggak, kan tadi kan udah jelasin manfaatnya. Yang pertama itu menjangkau pelanggan. Kan Mm-mm. tadi udah jelasin APJI itu survei bahwasannya 215 juta bro yang Mm-mm. menggunakan internet dan itu di Google itu paling tinggi bro. Aduh. Nah, kita harus menggunakan SEO. SEO itu kan SEO. jangka panjang, gratis, dan ini sebagai apa ya? Yang membuat orang-orang yang searching itu Mm-mm. lebih apa mudah dan lebih percaya gitu. Oh, ini yang pertama. Ini Mm-mm. lebih bagus nih gitu Mm-mm. kan. Apalagi disertai dengan produk-produk bisnis kita yang berkualitas Iya, gitu. iya Nah, benar-benar. otomatis orang-orang yang mencarinya juga kan lebih milih ke situ gitu kan, Mm-mm. paling atas. Nggak mungkin kita kan kalau apa-apa kan milih yang paling tinggi sih Paling mas. tinggi ya Iya, bintang ya 5 lah. syukur-syukur kan kadang agak males nih ngapain ini ada yang dekat gitu kan. Ngapain yang jauh gitu kan. Nah, kembali lagi nih. Kita kan carinya di Google nih, kita masuk Google kan banyak nih, Mas. eh Apakah apa namanya? Kita dapat membangun branding di melalui SEO tersebut, branding sebuah produk nih, Nah buat itu bisnis. salah Bisa. satu manfaat juga Bisa bisa. tuh. Ini ya, manfaat itu untuk sebagai membangun branding kita dan untuk branding awareness juga gitu. Untuk mengenali pelanggan-pelanggan orang-orang bahwasanya kita punya bisnis ini loh. Apalagi kita kan kalau nyampe ke halaman pertama dan yang paling pertama itu kan oh ternyata ada nih misalnya saya bisnis baju. Baju ya. Ya, misalnya clothing. Oh, ini clothing baju. Nah, berarti kan orang-orang yang mencari baju muslim nanti muncul web saya yang pertama. Ini nanti orang-orang pada kenal gitu kan. Itu Diklik kan. bangun branding Oh, kita. branding. Ya, Oh. gitu. Berarti menambah kepercayaan juga ya kepada Ya kepada betul, masyarakat nih. kepercayaan. Oh, Kenapa oh. nih kepercayaan? Ya apalagi kita ketika itu kan dibarengi dengan artikel-artikel yang berkualitas gitu kan. Benar. Dengan bahasa atau dengan tulisan-tulisan yang itu sesuai dengan keinginan Google Iya. gitu. Apalagi terus dibarengi dengan produk-produk kita yang berkualitas. Iya. Nah, kita ya otomatis sebagai konsumen akan lebih percaya ke situ Iya, kan iya. gitu. Itu kira-kira kan kembali lagi ke SEO kan sebagai investasi jangka panjang tuh. Ya, betul. Nah, itu kan memperbesar kemungkinan pencarian di Google nih Mas sekitar 39%. Keputusan calon pembeli nih berpengaruh lah. Kita udah lihat
toko offline-nya, kita juga lihat online-nya nih, apakah sejajar atau selaras nih. Nah, itu kan mempengaruhi produk kita itu terjual apa enggak ke pembeli, ke calon pembeli kan. Itu kan lumayan sih Mas, berarti berpengaruh ke penjualan juga ya, penjualan omset dan lain sebagainya. Ya itu dapat menaikkan, kan kadang udah dijelaskan bahwasanya efeknya kan begitu. Nah, otomatis ketika pelanggan atau orang-orang itu percaya bahwa itu produk berkualitas, terus pelayanan bagus, terus apalagi websitenya itu di halaman pertama. Artinya kan di halaman pertama itu kenapa bisa jadi itu banyak yang suka gitu kan. Nah, kan banyak yang klik kan banyak yang semakin tinggi kan. Nah, itu kan berarti banyak yang suka. Nah, itu secara misalnya nanti secara tidak langsung nanti dapat menaikkan omset gitu. Omset para bisnis itu. Iya, benar. Nah, itu kan beberapa ini ada lagi nih Mas, kayak saya lihat dari artikelnya, membangun top of mind brand katanya Mas. Nah, apa itu? Top of mind brand tuh kayaknya gini Mas, misalkan kita nih mau minum air mineral nih, kita nyebutnya salah satu merek nih yang biasa Anda tahu lah. Nah, itu kan aslinya tuh merek tuh. Nah, apakah itu akan terngiang-ngiang atau terpatri di otak kita tuh, kayak misalkan sikat gigi, odol gitu kan, saya sebut aja nih odol. Masuk air mineral saya nggak sebut ya, nggak masuk soalnya nih. Wah, ini gimana ini? Masuk sih. Gimana nih? Hubungin kita, Osro. Ya sini kosong apapun nih. Makanannya Tetap minumnya teh botol Osro. Gitu loh. Nah itu kan mungkin kayak ini man, apa top of mind brand kan, kita tuh udah terpatri kayak misalkan air mineral nih. Beli dong. Gitu tuh. Beli Aqua misalkan. Kita sebut aja nih, siapa tahu ada yang ngirimin kan. Nah, itu kan kita belinya tuh bukan Aqua, Mas. Nah, itu kan namanya top of mind brand. Mungkin brand kita juga bisa seperti itu kan, misalkan kayak beli batu nih di Arimun misalkan kan gitu loh. Kan ada tuh kita cari misalkan bisa. Tapi itu bukan menurut saya ya, ini bukan di SEO-nya sih Mas. Di mana tuh? Di SEO itu minim untuk tadi apa top mind brand. Top of mind brand. Itu minim sih kalau di SEO. Kenapa? Itu karena karakter kita sebagai orang Indonesia itu lebih terngiang-ngiang, itu lebih ke visual. Karena suara. Iya benar. Kenapa kita misalnya apapun makanannya tetap minumnya teh bosro. Iya, teh bosro. Dari video kan. Iya, benar. Makanya terngiang-ngiang gitu. Nah, kalau dari tulisannya kan agak-agak ini sih. Kecuali misalnya kalau dari SEO sendiri agak-agak kurang menurut saya. Nah, berarti kan kalau itu kan SEO kan tentang SERP tuh yang di Google tuh. SERP kan itu kan bukan visual tuh. Nah, mungkin ada beberapa perusahaan yang mau bikin visualnya, animasinya kan ada nih. Cari-cari lah. Digital marketing terpercaya banyak kok, tenang aja di Indonesia, tenang cari aja. Gitu loh. Itu kan orang Indonesia kan terpaku sama visualnya, Mas. Visual, suara dan apa ya namanya ya. Pokoknya sih yang visual dia tuh yang antik-antik tuh. Video lebih yang menariknya menarik lah. Nah, nanti gitu bisa loh. Tuh diisi di artikel atau di website itu ada videonya, pembukanya misalnya. Kami ada untuk Indonesia. Kan bisa kan? Bisa tuh. Bisa. Nah, kembali lagi ke SEO. Nah, saya nih rada-rada bingung Mas kalau masalah SEO nih Mas. Buat saya yang kaum mendang-mending nih. Ya, mendang-mending nih. Kalau mendang-mending kan harusnya SEO kan, nggak bayar. Iya nih saya nih, saya mau bikin sendiri nih SEO nih kan, saya belum tahu nih cara kerjanya, apanya kan harus keserahin yang lebih profesional kan, biar lebih optimal kan. Nah saya nih kira-kira buat kaum menang-mending seperti saya, sarannya seperti apa Mas kira-kira Mas? Buat yang budgetnya rada-rada ngepres lah. Ya kalau untuk kaum mendang-mending ya kita kan kalau mau belajar juga butuh waktu. Iya sih. Sedangkan bisnis kita harus berjalan dan harus tetap stabil atau naik. Kompetitor kan terus ada nih. Apalagi sama komputer, apalagi ketika kompetitor udah terjun ke bidang digital. Nah, udah duluan gitu. Gimana tuh caranya tuh? Pusing. Nah, orang yang mendang-mending menurut saya ketika kita nggak ada waktu lagi, lebih baik kita bekerja sama dengan jasa developer website. Iya, benar. Website dan SEO yang itu udah terpercaya gitu, udah terlihat hasilnya
bahwasan di Google ini dia tampil pertama berarti SEO-nya udah bagus, berarti udah ahli. Nah, itu pilih ke situ gitu. Untuk ya daripada kita fokus belajar ulang kan itu butuh Wah. banyak sih Mas yang dipelajari itu. Iya, benar-benar. Apalagi kalau misalnya otodidak itu trial and roll kan. Iya, Ya iya, itu benar. habis di situ apa waktunya, bisnisnya gimana gitu kan. Basisnya Hancur. bukannya gini, gini. Oh. Nyusem. Nah, silakan yang mau memperluas bisnis para kaum-kaum gadget-gadget nih yang katanya banyak pebisnis muda sih Ya, sekarang tuh Mas. bisnis muda. Nah, kalau kan pasti otomatis jangkauannya mau ekspor keluar. Ya. Kan otomatis si Google kan ini mencakup seluruh dunia kan. Bukan hanya lokalan kok, tenang aja. Barangkali ada yang mau ngirim produknya kayak misalkan bakso bakar ke Ya, bakso Cina bakar. misalkan gitu kan. Cina. Bisa tuh kering satu Bambu, kontainer, aduh. satu kontainer misalkan kan bisa Mas, nggak tahu kan. Oh, bakso yang ini Nah, besar. iya, ya, nah sementara. itu yang ekspor kayak gitu tuh produk-produknya mungkin merekanya ngelihatnya di SEO karena mungkin dia lihat produk-produk unggul Indonesia kan kayak rotan gitu kan Ya, di Indonesia kan banyak tuh. Ya, banyak. Rotan ataupun beras organik kan banyak tuh. Nah, orang-orang luar mungkin ngeliriknya ke situ Mas kayak briket gitu kan. Mungkin mereka butuh juga. Nah, di pengusaha Indonesia tuh harusnya mengoptimalisasikan yang namanya SEO ini sih di dalam marketing Ya, mereka. untuk target mana ke luar negeri, ekspor Iya, gitu ya. iya Bisa ekspor gitu juga kan. sih itu. Itu kan buat menambah jumlah visa di Indonesia juga kan, memperbanyak lapangan pekerjaan lah buat Ya, buat betul. kita-kita yang gabut gitu loh, gitu. Itu ya bisa Iya, lah. kalau dari SEO sendiri kan bisa menargetkan sih. Menargetkan ke berbagai wilayah gitu. Misalnya ke lokal, misalnya ke Cirebon bisa, targetnya orang Cirebon. Iya. Bisa, targetnya luar negeri Nah, bisa kalau ditargetkan gitu. SEO kayak gitu tuh bisa ditargetkan dari beberapa Ya, wilayah, bisa, tak? bisa ditargetkan Mas. Dari ada tekniknya sendiri Oh, gitu. ada. Gitu. Ya, berarti misalkan kayak saya nih mau nargetnya ke mana ya? Mau ekspor nih misalkan ke Konoha. bukan jauh, waduh, ketemu Naruto dong, seru bayangan. Cring. Nah, saya mau ekspor ke Zimbabwe misalnya Mas gitu. Zimbabwe. Misalkan ke sana nih saya ngirim kereta aja misalnya. Saya kan pengusaha kereta-keretaan doang yang Oh, kecil. keren-keren iya. Iya, siapa tahu kan bisa ngirim ke sana itu tuh bisa nyampe ke sana nggak ya Mas kayak misalkan bahasanya gitu. Bisa. Nanti disesuaikan dengan bahasa setempat sih. Misalnya Malaysia ya sesuaikan dengan bahasa Malaysia Bisa atau bahasa sananya? Inggris. Bisa. Biar supaya ya sesuai dengan targetnya kan. Target pasarnya kan kita bahasa Malaysia. Masa kitanya bahasa Cirebon kan nggak mungkin kan. Berarti bisa disesuaikan dari Harus apa? sesuai dengan target pasarnya. Target pasar. Apa. Makanya perlu tuh riset dulu. Riset dulu. Riset target pasarnya kayak gimana gitu kan. Ya dimulai dari budaya segala macamnya gitu kan. Harus relevan Ya, lah. harus relevan biar ya ketika kan algoritma kan begitu kan kerjanya. Gimana tuh? Algoritma kan misalnya kita sukanya ya misalnya tas kan itu kan Hmm. tas terus kan bahasanya kan beda-beda setiap negara gitu kan. Tas terus misalnya kita menggunakan bahasanya yang itu harus disesuaikan sih gitu biar muncul gitu. Biar kan apa ya di target nih di daerah target tersebut kayak misalkan saya nih mau ngirim ke Makassar, jadi ngirim apa namanya kan sekarang kan udah zamannya udah apa sih namanya bebas lah, Ya, perekonomian bebas. bebas kan, udah bisa ngirim keluar ke dalam ekspor impor kan. Nah kita tuh harus memaksimalkan ini guys di dalam marketing nih, Ya, harus betul. dimaksimalkan apapun produknya, pakailah platform media sosial secara bijak ya, buat ngasilin lapangan pekerjaan dan cuan juga sih guys ya nggak sih ya dong, menyerap lapangan pekerjaan banyak nih. Mudah-mudahan Indonesia kita ini Mas apa tuh ya jiwa entrepreneurnya tuh belum terpupuk dengan baik Mas, belum merata gitu loh, Belum rata ya, belum benar sih. rata kalau kata saya itu saya perhatiin tuh. Nah buat para pengusaha-pengusaha muda di luar sana barangkali mau menyerap tenaga anak-anak sekolah yang baru lulus ataupun udah kuliah nih ya silakan diserap, mungkin mereka juga membutuhkan gitu. Ya, benar ya. Memberdayakan anak muda juga kan, menambah pengalaman mereka. Nah lanjut nih kembali lagi ke digital marketing Mas. Kalau menurut Mas kayak misalkan digital marketing di Indonesia tuh kira-kira persaingannya seperti apa Mas?
Pesannya banyak sih, banyak ini ya. Kan dari apa developer website sendiri banyak sendiri itu. Persaingannya ya antara ini sih pakar-pakar yang ahli digital marketingnya itu ya saling bertarung. Nah, sekarang mungkin mereka bertaring secara kualitas ya, kita Iya, bisa apalagi lihat. anak-anak mudanya juga kan kadang apa belajar tuh mulai melek lah terhadap melek digital lah. digital marketingnya itu pada belajar situ. Apalagi kan apa pekerjaan di situ kan ada peluangnya gitu. Iya, mereka benar-benar. berpelajar gitu kan. Nah, berarti kan buat yang di luar nih, guys, yang udah punya website ataupun belum punya website, silakan kalau mau menjangkau pasar yang lebih luas, ini buat bisnis ya. Pasar yang lebih luas, silakan menggunakan metode SEM, Ads ataupun SEO. Itu sih tergantung sama kalian-kalian yang punya website tersebut. Kalau menurut saran saya nih, saya pribadi nih, saya sih milih-milih SEO. Kalau ada duitnya kita ada SEM lah sedikit lah gitu loh. Nggak SEO terus nggak apa-apa, kita paduin dua-duanya. Saling ini aja lah, saling mendukung gitu Ya, loh. seimbang lah. Seimbang lah, kalau duitnya ada ya pakai ads. Beberapa kalau nggak ada ya kita usahain yang free kayak SEO kita, SEO. tapi effort lebih tinggi gitu loh. Nah, Betul. buat kalian-kalian pengusaha-pengusaha muda, saya saranin sih bikin website ya buat produk-produk kalian. Pasti kalian punya brand-brand sendiri lah. Pasti mau bikin brand nih, gimana cara memasarkannya kan? Melalui kayak di toko hijau, toko oren, ataupun toko ungu kan. Kayak kita bisa, mereka bisa lihat produk-produk kita juga melalui Google guys, gitu loh. Nah, siapa nih produk misalkan kaos terbaik di Indonesia dan murah kan ada di atas tuh. Nah, itu sih contoh aja gitu loh. Kalau kalian punya brand tersendiri ya silakan bikin websitenya di ya kayak tadi di developer website terpercaya dan udah terbukti dengan hasil dan kualitasnya seperti itu. Nah, Mas, pesan-pesannya kira-kira gimana nih Mas buat para pengusaha muda di luar sana? Nah, kalau pesan saya sih ini sih apa kita kan sebagai pengusaha jika apa bisnis itu punya kita sendiri dan kita juga kadang menghabiskan waktu untuk bisnis. Nah, untuk menjangkau atau terjun ke bidang digital atau menjangkau pasar para digital, apalagi generasi Z, misalnya pasar kita generasi Z itu kan sudah masuk ke bidang digital. Iya, udah sangat besar. Nah, kita ya jika kita ingin fokus ke bisnis dan ada yang menghandle pasar digital juga ya kita bekerjasama dengan developer website gitu. Iya, benar. Nah, carinya bagaimana untuk bisa bisnis kita berhasil gitu. Yang memilih developer yang sudah berkualitas dan terpercaya gitu. Iya, benar. Nah, bisa cek tuh di Google bagaimana sih seperti apa sih gitu. Yang apa developer yang sudah terpercaya gitu kan. Misalnya tadi yang awal saya contohkan jasa digital marketing Cirebon. Nah, mungkin siapa tuh yang pertama gitu kan. Mungkin nih yang menontonnya akhirnya doang, misalnya kan skip nih YouTube nih. Coba lihat. Bro, coba lihat yang tadi bro, coba bro. Barangkali ada yang mau nonton gitu loh. Boleh. Kita tampilin dulu lah. Kayak tadi tuh. Nah, mana bos? Nah, bentar ya. Ini mau ngopi dulu nih. Yang ini jasa digital marketing Cirebon tuh. Nih kita buat daerah Cirebon dulu gitu loh. Ini Cirebon nih, barangkali yang lain. Nah, misalnya orang-orang Cirebon ingin mengonlinekan bisnisnya. Iya. Tuh cari di Google jasa digital marketing di Cirebon yang terpercaya dan sudah ada buktinya lah. Ada track recordnya bagus lah gitu. Nah, silakan diklik-klik aja developer yang ada di Google ini. Silakan cari gitu loh. Kalau sudah cocok silakan dihubungi nomornya yang ada di website tersebut. Nah, tanya-tanya dulu juga nggak apa-apa, barangkali minat. Soalnya di Cirebon tuh usahanya banyak Mas. Kita Cirebon kan dikenal sama sekarang kan metropolitan ya padat kan. Iya, padat banget. Jalan pasar kue bos macet. Nah, itu kan mungkin para pebisnis yang di pasar kue ataupun di daerah pasar-pasar yang dahulunya konvensional mau mengonline kan buat generasi mudanya kan silakan bisa diciri kan apa namanya sih membuat website gitu loh. Gimana sih cara membuat website, siapa sih yang bikin gitu loh, terpercayanya gimana sih, bener nggak sih. Nah, bisa tuh kita lihat di Google. Masa belum ngerti Google, dilihat di HP Google jasa digital marketing Cirebon. Lihat nih ada beberapa
ada berapa nih, buat teratas aja nih, ini hasil dari SEO yang di atas tuh. Nah, ini hasil. Silakan diklik satu-satu, mungkin ada yang cocok hajar, kalau nggak dicocok ya ya sudah gitu loh. Kita baca-baca dulu, dilihat track recordnya, dilihat bintangnya, silakan dihubungi dan bertanya seperti itu Mas. Ya, Bagaimana nih? betul. Nah. Untuk mencari apa kredibilitas. Nah, gitu loh, kredibilitas. Nah, buat kembali lagi buat kaum-kaum yang umur-umur 30-an nih yang setengah-setengah digital nih, setengah-setengah digital yang nutulnya masih gini tuh Mas. Nah, gitu loh. Gimana tuh Mas? Ya, kita kadang kan nggak paham sih kalau begitu, berarti nggak paham tentang dunia digital sih gitu. Ya, kalau mau ke situ ya, misalnya ya mau nggak mau sih menurut saya harus terjun ini sih, masuk ke digital gitu. Oh, terjun ya. Iya, karena ya intinya pelajari dulu sih seberapa penting terjun digital itu, seberapa besar sih efeknya ya. gitu. Nah, untuk cari tahu dulu itunya. Kalau untuk orang-orang yang Masih awam, yang udah apa tua kan, Iya. kadang nggak tahu. Nah, Iya. cari tahu dulu peluangnya gimana. Nah, baru kalau udah tahu bisa tuh terjun, cari tuh yang bisa bekerja sama dengan developer website yang berkualitas. Ya, gitu. benar. Nah, kembali lagi ke ini, ke yang tadi tuh kita bahas yang umur bukan umur sih, maksudnya yang kaum-kaum kesanaan lah, yang setengah-setengah digitalnya nih, baru kenal-kenal. Pas umur 30 nih saya baru kenal digital marketing nih. Nah, pasti dia tuh mikir, pengusaha yang umur sekitar 30 ke atasan nih. Itu tuh nanya, apa sih kok anak muda zaman sekarang cepet ya ngasilin duitnya, usahanya kan baru nih. Dia kan nggak ngerti namanya digital marketing, Ya, SEO, pengelolaan sosmed. Otomatis zaman sekarang belanja itu melalui online, apalagi dengan terbenturnya ada kejadian yang COVID kan, COVID-19 itu selama 2 tahun kan, hampir 2 tahun lebih kan, itu kan mempengaruhi gaya hidup tuh. Apa-apa serba online. Itu kan udah menjamur tuh Mas. Mungkin mereka juga bisa melihat peluang dari situ kan. Ya, itu karena COVID mungkin ya. COVID mungkin kan merebaknya situ, naik tuh. Nah, buat kaum-kaum yang bukan kaum sih, buat usia-usia yang 30 ke atas, 40 ke atas mungkin mau menggrow kan lagi usahanya, meningkatkan lagi penjualannya, silakan bikin websitenya, Ya, kelola akun yang beres, toko, ada jasa-jasa live juga, mungkin di situ ada kemungkinan kan naik, pasti kan naik lah. Soalnya brand tersebut atau produk tersebut kan udah mulai tersebar ke kalangan yang lebih luas gitu loh, nggak uplek-uplek di satu desa atau 2 kecamatan kan. Iya. Uplek-uplek baku pekel lo, mana no kita. Nah, seperti itu kalau kata saya. Nah, menurut Mas, itu apa yang harus dilakukan umur pengusaha-pengusaha yang sekitaran umur 30 40-an Mas? Menurut Mas, cara penjualannya apakah masih bisa ke digital marketing? Konvensional nih. Mereka ini masih konvensional. Ya. Tapi dia tuh mau ngarah ke digital, dia tuh harus gimana dulu gitu loh. Oh ya, tadi sebelumnya saya sudah jelasin. Kalau mau terjun ke digital enggak, itu harus dilihat dulu peluangnya gitu. Ya. Apalagi saya udah jelasin peluangnya bahwasanya 215 juta. Nah, berarti masih berpeluang banyak nih. Ini berarti kita asumsikan ini sangat berpeluang banget kan. Sangat sekali. Nah, ini berarti kan kita kalau mau memperluaskan bisnis kita atau kita harus terjun sih di bidang digital ya. Harus buat websitenya lah gitu. Harus sebagai toko digitalnya gitu. Harus kan. Ya. Dengan syarat harus sebagai toko dan sebagai untuk melihat ini sebenarnya kredibilitas enggak sih? Gitu. Kredibel enggak gitu. Karena kan kita untuk melihat kredibel atau enggak kan melihat websitenya gitu kan. Terus dilihat website kan ada alamatnya tuh kan di situ kan. Komplit lah, alamat, siapa aja yang datang nih ke tokonya. Mungkin ada yang buat menambahkan kepercayaan ke konsumennya kan, ada misalnya kayak Bupati datang nih, foto, posting kan bisa tuh. Ya, itu juga buat menambah kepercayaan dari konsumen kan, gitu loh. Seperti itu guys. Nah, itu sekilas kita bincang-bincang tentang SEO, digital marketing, penjualan branding buat bisnis, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, pesan-pesan terakhir Mas Roy buat para para penonton kita nih, gimana nih SEO tuh masih optimalkah 2023 dan selanjutnya? Masih banget. Karena sekarang masih pakai digital gitu kan. Apalagi mau menuju 5.0 katanya gitu kan. Itu kan lebih perdalam ke digital yang saya tahu itu. Iya, benar. Nah, berarti kan perkembangan digital ini masih terus berkembang. Nah, kita sebagai
generasi-generasi yang masih hidup di zaman digital ini Iya. ya mau nggak mau ya harus ini sih ikut kontribusi untuk ya meningkatkan ekonomi Indonesia gitu, terjun ke bidang digitalnya gitu untuk benar. memperluas so Indonesia lah, minimal ke Indonesia lah, daerah lokal aja dulu gitu kan. Nah itulah saran-saran dari Mas Roy ya tentang mengenai SEO pengusaha muda yang memiliki ambisi untuk memperluas jangkauan pasar produknya gitu loh. Nah sekian. Nah itulah sekilas pembahasan dari kami Roy Brothers. Sekarang udah ada scene baru sih, namanya apa namanya? Roy Brothers Collaboration itu loh. Itu ntar kita bikin ya, ada sih, ntar tenang. Tunggu tonton ya. Subscribe, like, komen Istighfar ID. Jangan sampai kelewatan, bos. Jempol-jempolnya nih. Nah, saya tutup nih ya. Itulah pesan-pesan kita tentang SEO dan digital marketing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.